Kasus cuitan kontroversial pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik Bareskrim akan memeriksa Ferdinand pada hari Senin pekan depan. Penyidik Bareskrim telah memeriksa 5 saksi dan 5 ahli untuk mengusut kasus cuitan Ferdinand Huta Heian. Dalam gelar perkara, penyidik menaikkan kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bareskrim juga telah mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, jam 10. Kemudian teman-teman, agenda hari ini penyidik Ditsiber Bareskrim Polri akan memeriksa 5 orang saksi lagi, 5 orang saksi ahli, dan sedang berproses sehingga dengan diperiksanya 5 sudah 15 saksi ya, terdiri dari 5 saksi dan 10 saksi ahli. Dalam kasus ini, penyidik menggunakan 2 pasal, yaitu Undang-Undang ITE dan pasal penyebaran berita bohong yang dapat memicu keonaran. Pada Rabu lalu, Ferdinand dilaporkan ke Bareskrim oleh DPP KNPI atas dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Lihat kan hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan nggak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain. Ini kan nggak bagus gitu loh. Pihak pengacara menyayangkan pelaporan terhadap Ferdinand. Terkait dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Haris pertama ini, perlu kita jelaskannya bahwa yang pertama sangat kita sesalkan karena yang bersangkutan tidak mendalami terlebih dahulu tentang siapa klien kami. Tetapi yang ada, yang kami lihat di banyak pernyataan, di banyak kesempatan, justru pelapor ini menyebut seolah-olah klien kami ini beragama non-muslim, sehingga statementnya itu dianggap bisa memecah belah kesatuan. Nah, ini yang perlu kita clearkan, karena klien kami sudah menyampaikan bahwa beliau ini sudah muslim sejak 2017. Lalu salahnya di mana ketika dia berstatement untuk membela Tuhannya? Saya sebagai muslim juga sangat senang ketika ada statement yang seperti itu. Nah, itu yang kemudian kita ingin luruskan. Menurut pengacara, Ferdinand dipanggil untuk pemeriksaan pada Senin mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas bagaimana perkembangan terkini mengenai pengusutan kasus cuitan pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian? Kita tanyakan langsung kepada Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Pak, sebetulnya yang bagian tindak pidana dari kasus Ferdinand ini di bagian mananya sih, Pak? Ya, ini diterapkan pasal 45 junto pasal 28 Undang-Undang ITE dan dijuntokan dengan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang perhimpunan hukum pidana. Ini terkait dengan pemberitaan atau penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan keonaran. Nah, ini tentu ini masih dini ya, artinya penyidik baru melakukan surat panggilan terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan panggilannya juga masih sebagai saksi. Dan panggilan itu juga masih di hari Senin, tanggal 10 Januari nanti di jam 10. Tentu kita ikuti saja prosesnya. Tentu kami sampaikan lagi bahwa kami pastikan penyidik
melakukan penyidikan ini secara profesional ya, secara objektif. Artinya kita terlalu dini untuk menyimpulkan ya. Ini kita lakukan, yang bersangkutan juga terlapor, posisinya masih kita akan panggil sebagai saksi, Mbak. Ya, artinya ada saksi terlapor yang akan dipanggil, Bang Ferdinand akan dipanggil pada hari Senin besok. Nah, apakah ada rencana pemanggilan saksi-saksi lainnya, Betul. mungkinkah saksi ahli atau mungkin yang lainnya, Pak? Kita sampai saat ini udah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang ya. 15 saksi, di antara limanya itu adalah, salah satunya adalah pelapor, dan 4 saksi lainnya, dan 10 lainnya adalah saksi ahli ya. Saksi ahli itu ada saksi bahasa, saksi sosiologi, saksi ahli hukum pidana, saksi ahli agama, dan ahli undang-undang ITE. Artinya penyidik dalam hal ini juga menentukan, juga tidak menilai dengan sendiri, tapi juga meminta keterangan dari ahli-ahlinya. Secara Dari aspek keseluruhan, bahasa, dari juga aspek sosiologis, secara keseluruhan, sehingga dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut, seperti kami sampaikan beberapa hari yang lalu, penyidik menaikkan status ya, dari penyelidikan ke penyidikan. Tapi ini baru status penyidikan, tetapi si terlapor sendiri, Saudara FH, saat ini kita belum ambil keterangan, sehingga kita masih memanggil yang bersangkutan sebagai saksi. Tentu dalam pemeriksaan nanti kita ingin juga bertanya kepada yang bersangkutan motif yang dilakukan oleh Saudara FH itu apa. Sekali lagi kita belum bisa menyimpulkan. Namun ini kan kita belum menyangkakan, tapi baru menerapkan atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh Saudara HP. Baik, terima kasih Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan atas waktunya bersama kami. Selamat sore, Pak.